Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku, Mpi Tarot. Kali ini aku bukan bacain pilih kartu, tapi aku akan bacain zodiak yang eh, tanggal 21 Mei sampai 19 Juni, yaitu Gemini. Ayo, siapa yang Gemini? Kayaknya banyak deh nih ya yang Gemini ya. Oke. Aku nggak mau panjang-panjang. Sekarang aku akan mulai kocok. Tapi teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, ini aku kocok dulu ya. Oke, aku tebar. Nah, aku akan mulai yang pertama itu biasanya apa ya aku ya? Secara general ya yang ya. Secara general, oke, aku akan bacain dulu untuk Gemini di Oktober, di sisa-sisa bulan Oktober tahun 2020. Wow, Gemini. Wow. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, untuk melakukan sesuatu hal, kalau aku boleh saran buat Gemini, orangnya jangan terlalu mageran ya. Jangan terlalu pemalas juga, artinya adalah harus ada hal-hal yang dia memang harus genjot untuk melakukan apa ya? eh, untuk harus lebih optimis lagi gitu, dan harus jangan terlalu males, jadi orang jangan terlalu mageran, karena yang aku tangkap dari kartu aku, kalau terlalu mageran atau males, malah yang ada kamu malah banyak banyak ketinggalan jauh apa yang orang lain sudah lakukan, kamu baru mau lakukan gitu. Terus aku juga lihat di sini apa namanya, emang sih sedikit besarnya Gemini ini lagi agak drop ya, dan di sisi lain bukan masalah hanya males aja, tapi di sisi lain di situ juga ada unsur dimana si Gemini ini merasa kayak dia bingung untuk melakukan apa gitu, karena yang aku lihat dari kartu aku di sini, dia mau melangkah tapi dia ragu karena dia takut juga gitu, takut misalnya dari segi usaha, dia takut modal sudah keluar banyak, tiba-tibanya hasilnya belum gitu, itu dia ada rasa takut di situ. Jadi dia ibarat kata dia pesimis karena melihat dari hasilnya gitu. Terus aku juga lihat sih bagusnya secara general Gemini itu banyak banget orang yang respon baik ke dia, positive thinking, orangnya juga melihatnya asik gitu ya. Walaupun yang aku tangkap juga kadang si Gemini ini juga ngerasa apa ya, banyak sesuatu hal yang dianya ngerasa pengen show off dan biar orang-orang banyak suka, tapi sebenarnya gini, tanpa Gemini harus show off, orang-orang juga banyak yang respon baik ke dia gitu loh. Itu aku lihatnya kayak gitu. Terus aku juga lihat hati-hati nih juga buat Gemini, jangan mau kalau cuma diajak jalanin aja tanpa kepastian, karena di kartu aku ada indikasi ke arah teman tapi mesra atau persahabatan yang intim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagusnya Gemini juga di sini dia akan mendapatkan banyak kehidupan baru atau teman-teman baru yang notabene bisa membuat dia jadi lebih semangat dan bisa membuat dia jadi lebih berhati-hati dalam melangkah. Istilah kasarnya dari pergaulan baru atau teman baru atau komunitas baru, disitulah sosok Gemini ini jadi pikirannya jadi terbuka lebar, sehingga dia mau melakukan apa aja dia tahu langkahnya seperti apa. Itu yang aku lihat untuk secara general. Habis itu apa ya general, habis general biasa apa yang kesehatannya, kesehatan. Nah sekarang aku bacain kesehatan untuk si Gemini. Oke, aku lihat, aku ambil dulu 3 kartu aku. Wow, kalau untuk kesehatan, sebenarnya kalau kesehatan tuh Gemini gampang ya. Jangan gampang stres. Itu doang sih, jangan gampang stres. Harus punya pikiran yang positive thinking. Harus punya perencanaan untuk kedepannya gitu. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya di sini lebih ke bermain, jangan gampang stres dan kepikiran. Dan yang kartu kedua aku lihat juga di sini ada indikasi juga sakitnya Gemini itu seperti sakit faktor keturunan. Keturunan dari ibu. Aku lihat ya, keturunan dari ibu tuh contohnya apa? Misalnya pertama, keturunan ibu itu adalah, maaf kata ya, misalnya sakitnya emah gitu kan. Nah dia bisa sakit emah, atau sakitnya darah tinggi, dia bisa sakit darah tinggi. Jadi si Gemini ini sakitnya itu lebih ke faktor keturunan. Keturunannya lebih kuatnya aku sih bacanya dari sosok ibu. Dan paling utamanya adalah dari Gemini ini adalah jangan gampang stres, jangan banyak pikiran. Dan istilah kasarnya, jangan terlalu membuat Gemini ini sering berpikir, aduh gue harus ngapain ya, gue harus ngapain. Sebenarnya untuk Gemini boleh ya berpikir, tapi gimana ya, karena semakin dia berpikir semakin dia stres dan bisa bikin dia drop gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih untuk Gemini, slow aja, ngalir aja sambil berdoa. Setidaknya kamu sudah melakukan sesuatu hal, misalnya kamu sudah
mulai berusaha atau bekerja, terus kamu juga mau berdoa, kamu juga mau meminta sama Allah, ibarat kata gitu. Tapi kalau untuk masalah hasil, biarkan serahkan semua sama Tuhan. Jadi kamu tinggal berdoa aja, ibarat kata. Jadi jangan terlalu dibawa stres dan jangan terlalu dibawa pikiran kasihan gitu. Yang ada malah tambah drop sendiri, yang seharusnya tidak ada penyakit malah jadi ada sakit gitu. Aku lihatnya nomor tentang kesehatan. Nah, yang ketiga aku baca adalah melihat untuk ke arah karir atau keuangan ya di Oktober ini aku lihatnya. Oke. Wow, karir atau rezeki ya. Untuk Gemini, kalau aku lihat dari kartu aku, hati-hati, dirimu sedang diawasi. Diawasi dalam hal kinerja kerja atau diawasi dalam hal usaha. Artinya begini, namanya pandemi, pasti perusahaan akan merampingkan sesuatu. Entah itu merampingkan dari potongan gaji, atau merampingkan uang makan, atau ibarat kata merampingkan ibarat kata perampingan orang, atau PHK lah bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, dari hal ini jangan sampai kamu jadi target. Karena aku lihat dari kartu aku, untuk masalah pekerjaan, kamu itu seperti sedang diawasi. Dan satu hal yang harus aku mengingatkan sama Gemini itu adalah jangan gampang terpengaruh, jangan gampang, mungkin kalau ibarat kata jangan gampang tergoda. Contohnya, misalnya kita bicara tentang kamu kerja di sebuah toko kelontong deh, jangan deh, kamu kerja di sebuah toko buku. Nah, ini perumpamaan ya. Kamu kerja di sebuah toko buku, kamu sebagai yang menerima pembelian ya, bukan kasir, tapi ya jadi kamu yang mau beli buku ini, semua transaksi sama kamu dan uangnya juga dari ke kamu. Nah, ini ada gambaran godaan uang haram. Berarti artinya adalah ada orang yang ngajak kamu untuk berkorupsi. Nah, jangan sampai kamu malah jadi bumerang buat kamu, malah jadi bumerang buat Gemini yang notabene tahu-tahu Gemini diawasi, karena mungkin semakin hari, setiap bulan kok pas cut off gitu, kok ada aja yang kurang, tapi duitnya kok nggak pas gitu. Jadi istilah kasarnya nggak balance gitu accountingnya gitu kan. Nah, pasti kan akan diselidikin dong, yang diselidikin entah dari penghitungan uangnya, lama-lama kan akan mengerucut sampai ke penjualan. Karena jangan sampai kamu yang diincer. Karena gambaran kartu aku ada yang diincer, yaitu mungkin kamu sosok Gemini ini, dan ada gambaran uang haram. Uang haram itu adalah ada orang yang kayak ngajakin kamu untuk udahlah selipin 10.000, nggak bakal ketahuan kok kalau cuma 10.000. Iya, memang nggak ketahuan, tapi kalau 10.000-nya setiap hari, satu bulannya itu kan udah kena berapa itu? Udah kena 300.000. Satu bulan kena 300. Iya, nah 300. Kalau 10 bulan kena 3 juta. Itu kalau kamu ngambil 10.000. Nah, kalau perumpamaan kamu terkontaminasi sama temenmu ngambilnya lumayan banyak, pasti kan hitungannya akan banyak. Nah, disinilah kamu berhati-hati, karena aku lihat kamu akan diawasi di kartu iblis ini, dan posisi kamu hati-hati serba salah. Jadi aku tahu kita semua lagi pada stres dari keuangan, tapi tidak ada salahnya kamu juga harus lebih baik, dan kamu juga harus lebih tenang. Dan aku juga lihat jangan tergoda atau terpengaruh sama ajakan-ajakan orang yang indikasinya ke arah korupsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga lihat di sini aku tidak harus membahas tentang korupsi, tapi di sini adalah hati-hati. Kamu itu sedang dijelek-jelekan sama teman kamu di hadapan bos kamu, sehingga bos kamu itu akan semakin rajin mengawasi kamu, dan dia akan semakin kekeh untuk menilai kamu. Dan jangan sampai kamu ini menjadi target operasinya dia untuk pengurangan atau pengurangan gaji atau insentif, atau kena PHK. Amit-amit ya. Karena yang aku lihat secara tidak langsung kamu sedang diincar salah satunya. Jadi kalau aku boleh saran, jangan gampang curhat sama orang, apalagi dalam dunia kantor atau pekerjaan. Jangan juga gampang juga untuk mempercayai omongan orang, karena tidak sepenuhnya omongan orang itu benar, bisa aja zonk. Dan jangan percaya sama orang, karena bisa aja itu membunuh diri kamu sendiri atau menjadi bumerang buat diri kamu sendiri. Karena yang aku lihat adalah jangan sampai kamu yang menjadi targetnya. Itu aku lihat untuk general rezeki keuangannya si Gemini. Berarti kan secara tidak langsung rezeki keuangannya Gemini di Oktober ini agak ketar-ketir, karena posisinya sedang diawasi. Dan jangan sampai pengawasan ini adalah membuat Gemini jadi kena pemutusan. Itu ya aku lihat, istilah kasarnya seperti itu. Oh, terus satu lagi dari kartu iblis ini, aku cuma minta tolong, aku cuma mengingatkan sama teman-teman, walaupun lagi butuh uang, sebisa mungkin hindari yang namanya pinjaman online,
nanti ada yang kerja di pinjaman online. Bukan, istilah kasarnya pinjaman yang teman-teman nggak sanggup untuk bayarnya. Misalnya kalau memang teman-teman mau minjem aja yang sesuai dengan teman-teman bayar, bisa 1 juta. Teman-teman yakin nih bulan depan bisa bayar, udah ikut aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman besar terus udah gitu teman-teman nggak bisa bayar, ya jangan, kan aku takut malah jadinya bumerang buat teman-teman, kasihan teman-temannya sendiri gitu. Kayak kan banyak kasus ya yang sekarang lagi viral di Instagram kan, yang dicoret-coret rumahnya kan, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi kalau aku boleh saran, pertimbangkan untuk segala bentuk pinjaman. Kalau memang kamu belum sanggup dan kamu tidak yakin, jangan paksain diri. Ya walaupun aku tahu kita semua pasti butuh yang namanya gambaran rupiah, tapi setidaknya kita harus bisa mengontrol diri untuk terlalu banyak ibarat kata pakai uang lah istilahnya, tapi nggak bisa ngontrol juga ya, namanya kebutuhan. Tapi ya intinya teman-teman harus bisa mengatur untuk manajemen keuangannya teman-teman pribadi. Pokoknya hindari sesuatu hal yang meminjam yang aku takutnya adalah teman-teman tidak sanggup bayar. Oke, nggak apa-apa teman-teman melakukan pinjaman tuh nggak apa-apa, tapi sanggupin pinjamannya berapa ya. Kalau teman-teman cuma butuhnya 1 juta, nggak usah minjem 3 juta, ntar 2 jutanya bingung bayar ya. Nah, ibarat kata teman-teman butuhnya 1,5 juta, udah 1,5 juta aja. Nah, jadi biar bayarnya misalnya punten 1,5 juta, nanti plus ada biaya adminnya, udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman minjem 1 juta, terus udah gitu ternyata bisa di approve-nya 3 juta, ya teman-teman ambil semua. Ya jangan, yang ada itu sama aja bunuh diri gitu ya. Jadi kalau bisa, kalaupun mau melakukan sebuah pinjaman, lakukan yang bisa untuk teman-teman bayar, dan harus komitmen juga gitu loh. Jangan sampai nggak komitmen gitu. Pokoknya berhati-hati deh untuk Gemini di keuangan di bulan Oktober ini, di sisa-sisa bulan Oktober ini. Nah, untuk percintaannya Gemini, kalau aku lanjut, aku lihat, wow, kalau aku tangkap di percintaannya Gemini sebenarnya gak ada masalah sih gitu kan, cuma agak hati-hati karena gambar kartu aku Gemini ini untuk yang sosok laki-lakinya itu sudah mulai tebar pesona. Sosok Gemini laki-laki ini sudah mulai sering menunjukkan, menampakkan jati dirinya, jadi seperti seolah-olah ya itu menunjukkan ke playboyannya lagi gitu. Jadi kalau aku lihat sih untuk segi percintaannya Gemini harus lebih slow, nyantai, dan jangan terburu-buru. Dan ibarat kata di kartu playboy ini janganlah gampang percaya sama cowok yang notabene ngegodain cewek Gemini yang ternyata dia playboy. Dan untuk cowok Gemini juga aku lihat jiwa-jiwa playboynya sudah mulai muncul lagi kalau aku tangkap. Terus di sisi lain juga segi percintaan, alhamdulillah sih sosok Gemini bisa menemukan orang yang tepat ya. Tapi ada hati-hati juga, orang yang tepat itu adalah dalam arti adalah dia mau kerja sama, dia mau kerja keras juga, ibarat kata saling mau gotong royong untuk mencari uang. Itu Gemini ada. Tapi di sisi lain hati-hati Gemini, ada orang yang punya niat jahat sama kamu. Aku juga mau warning untuk Gemini, hati-hati ada yang punya niat jahat sama kamu. Kalau kamu tidak suka dengan orang, atau kamu mau menolak orang, atau kamu mau putuskan orang itu, kalau bisa dengan kata-kata yang baik. Karena yang aku tangkap dari kartu aku, kalau kamu kasar, kamu niat omongannya nggak enak, yang aku takutkan dia punya niat jahat nih. Ada tulisannya cenayang. Aku takut kamu nolak dia atau kamu mutusin dia nggak terima karena bahasa kamu juga kasar. Pada akhirnya dia menggunakan unsur cenayang untuk menarik kamu lagi. Nah itu hati-hati, pokoknya buat Gemini hati-hati. Unsur cenayang itu ya teman-teman pasti bisa, mungkin yang ada yang paham pasti ngerti ya. Cenayang itu adalah semacam orang pinter ya. Jadi ibarat kata tuh cenayang mungkin orang yang bisa, orang yang dikasih kelebihan, tapi dia malah membantunya untuk orang-orang yang kayak melet, yang kayak misalnya bikin jodoh lama. Nah intinya seperti itu. Jadi kalau aku tangkap dari kartu aku untuk Gemini, untuk menolak seseorang atau memutuskan hubungan dengan seseorang, hati-hati. Kalau bisa jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, dan jangan ada berkata kasar. Dan satu lagi buat teman-teman nih semua, jangan ngeludah. Oke, kadang ada orang yang kemainnya yang gitu, apa-apaan lo bukan level gue, jangan sampai. Saya warning buat Gemini, jangan sampai ludahmu itu jadi bumerang buat dirimu sendiri. Tapi semoga untuk teman-teman semuanya yang lain juga untuk mendengarkan, karena mungkin secara tidak langsung kan yang sekarang saya bacain Gemini ya, jadi mungkin mengingatkan Gemini juga, tapi mengingatkan untuk teman-teman yang lain yang di luar Gemini. Pokoknya menolak orang atau memutuskan dengan orang jangan pakai kasar, apapun itu bentuknya deh, jangan kasar. Karena aku takut orang itu tidak terima, ya pada akhirnya orang itu adalah
menjahati kamu lewat jalur magic. Itu dia untuk Gemini. Tapi ya di balik Gemini yang tadi aku lihat itu ya nggak semuanya Gemini seperti itu, tapi ada kartu kebahagiaan, ada yang sama-sama mencari rezeki untuk arah pernikahan, ada yang playboynya dimulai lagi, ada juga cewek yang jangan sampai kemakan omongan sama sosok playboy juga ada. Jadi ya untuk percintanya Gemini semuanya muter-muter dan banyak apa ya namanya, banyak kotak-kotaknya, yang si ini begini, ini bisa begini, ini bisa begitu, itu aku lihat ya. Jadi ya untuk Gemini selalu berhati-hati untuk semuanya sih, nggak harus Gemini aja, untuk teman-teman lainnya yang mungkin mendengarkan vlog aku, pokoknya berhati-hati, jangan apa ya, jangan melakukan sesuatu hal yang kasar deh. Kalau pasti kan ada orang bilang ya elah Mbak Pit pasti percaya aja zaman kayak gitu, hal-hal seperti itu, dan di zaman modern ini masih percaya aja kayak gitu. Jangan salah guys, masih banyak, bahkan klien-klienku juga banyak yang seperti itu, dalam arti dia masih ditutup jodohnya, dia masih ada juga yang dibikin sakit gitu, bahkan ada juga yang dibikin gak bisa lupain dia atau masih pengen sama dia terus. Nah itu ada. Jadi teman-teman gini, berhati-hati dalam ucapan, karena sekali lagi kadang ucapan itu adalah sebuah doa. Pokoknya teman-teman, kalau memang teman-teman tidak meyakini sesuatu hal seperti ini, gak usah diucap. Jangan sampai itu menjadi bumerang buat teman-teman yang pada akhirnya teman-teman membutuhkan orang yang bisa membersihkan sesuatu hal yang bahasa kasarnya tuh orang yang dimagikin deh gitu kan. Nah itu hati-hati buat teman-teman. Jadi jangan sampai bumerang buat teman-teman sendiri, yang teman-teman ngerasa gue nggak percaya, tau teman-teman kena sendiri. Nah jangan sampai ya. Pokoknya kita kalau mengucap apa-apa udahlah dalam hati aja, kalau perlu nggak usah diucap deh, nggak usah dipikirin gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Pokoknya sekali lagi berhati-hati, karena kita tidak akan pernah tahu hati seseorang itu seperti apa. Yang kita lihat baik belum tentu baik, yang kita lihat buruk belum tentu juga buruk. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan harus bisa bermain feeling juga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Ngapunten, mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap support aku, nyalain loncengnya, dan like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun so much.